Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari yang saya muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama, imam besar masjid beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan, juga yang mulia kepada khadim SMS, khadim DPS, jamaah tetap, jamaah setia yang mudah-mudahan selalu dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang mulia kepada seluruh guru-guru kami, abi abati walidi, dan juga kepada seluruh orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata yang bahwasanya ada 4 amalan yang membuat manusia berat di dalam melakukan amalan tersebut, sebagaimana dinukilkan ataupun dijelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Adapun yang pertama, kata beliau, amalan yang paling berat dilakukan oleh manusia yaitu al-afu indal ghadab, memaafkan kesalahan orang lain dalam keadaan emosi. Jangankan dalam keadaan emosi, ibadah Allah sekalian, dalam keadaan tidak emosi pun kita sangat berat di dalam memaafkan kesalahan orang lain. Tidak urung ikut ke gedanyo, je ke depan hati gedanyo. Tidak urung dipegat perbuatan je ke terzalimi gedanyo, je ke fitnah bagi orang yang lain sehingga dia dalam keadaan marah bahaya. Hana trip tempo, hana trip masa. Orang yang zalimi gedanyo, yang sakiti gedanyo dengan perkataan gak leke maaf bak gedanyo, cukup berat bagi gedanyo untuk tapu maaf dosa orangnya, apalagi didorong oleh yang namanya syaitan. Dan bahkan tawasid bak anak gedanyo, bak cucu-cucu gedanyo, bak keturunan selanjutnya. Apa yang kita wasiatkan, jangan pernah engkau bergaul dengan dia dan keturunannya truk kenan tawasid nyan ban bengih gedanyo dengan sabuh haba, dengan sabuh but, maka dendam ataupun marah yang naba gedanyo, yang hendak tempuh maaf kesalahan orang yang lain, maka akan membuat silaturahmi itu terputus. Bukankah Rasul pernah berkata, la taghdab, jangan marah. Gedanyo baik bagah-bagah bengih ketika dia disakiti oleh orang lain dan dizalimi oleh orang lain. Imam Syafi'i berkata, apabila engkau disakiti, engkau dizalimi, maka bahwasanya engkau telah diberi pahala kebaikan oleh Allah. Kecuali agama kita diinjak, kecuali kehormatan kita dihina, orang tua kita dihina, maksiat merajalela, itu wajar kita marah. Tak kala maksiat merajalela, menjudi dan lain sebagainya, wajar marah. Tetapi ketika diri kita dihina, diri kita disakiti dan dizalimi, jangan cepat marah. Bahkan Rasul memberi gambaran, memberi bayangan dalam melalui hadisnya
Betapa besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang mau menahan emosinya dan amarahnya. Apa kata Nabi? Man kaffa ghadabahu, siapa yang bisa menahan emosinya dan amarahnya, padahal mampu untuk membalasnya, namun dia tidak pernah membalasnya, kaffallahu anhu azabahu, Allah akan menjauhkan hamba tersebut daripada siksanya Allah. Dalam hadis yang lain Nabi dipegah, yang hadisnya dirawi oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang bisa menahan emosinya dan amarahnya, padahal mampu untuk membalasnya, namun dia menahan akan amarah dan emosinya, apa balasan Allah? Di yaumil kiamah kelak, Allah akan memanggil hamba-hamba tersebut di hadapan hamba-hamba Allah yang lain untuk menuju dalam syurganya Allah, dan dia pilih dia dari teh-teh yang gedanya suka. Dan balasan Allah kepada orang-orang yang tahan emosi. Maka malaikat dalam sebuah riwayat tidak pernah kagum kepada orang-orang yang ahli ibadah, karena malaikat lebih bahagia ibadah. Malaikat hanya kagum kepada orang yang ahli zikir, kerana malaikat lebih bahagia berzikir. Pakat kerana malaikat tidak punya nafsu, cuma punya akal. Tapi ketahuilah, malaikat akan kagum kepada manusia-manusia yang memaafkan kesalahan orang lain, kerana itu berat bagi manusia tersebut. Hanya orang-orang yang berakhlak mulia dan hatinya bersih, yang imannya kuat, tauhidnya kuat, mereka-mereka lah yang akan memaafkan kesalahan orang lain. Tinggal orangnya, ya Allah, han mungkin handul pemaaf dosa orangnya yang sakiti long, yang zalimi long. Kadang si ton tiga zalimi long, si bulan tiga disakiti long. Bayangkan don, ya Allah, 24 jam kadang-kala don maksud kepada don. Ketika don taubat kepada don, ya Allah, Allah untung taubat don, bagi ke diri don. Apabila handul pemaaf dosa sesama manusia, berarti lebih hebat don daripada don, ya Allah. Hanya orang yang punya ilmu agama yang kuat, hati yang bersih, akhlak yang mulia, yang mudah bagi orang tersebut untuk memaafkan kesalahan orang lain. Maka memaafkan kesalahan orang yang lain ini merupakan perbuatan yang mulia. Ini merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah, walaupun berat bagi kita manusia yang melakukannya. Mari kita renung kembali kisah baginda Rasulullah SAW tentang memaafkan kesalahan orang lain, yaitu Daksur daripada golongan Yahudi, di mana ketika Daksur ingin jitak Nabi Muhammad dengan pedang, ditanya Nabi, katanya, Muhammad, apabila orangnya luntak kata, saya akan tolong kata. Dengan tenang Nabi menjawab, Allah. Pak wadah disebut Allah. Li Nabi katanya bergerak-gerak jero Daksur, mekot-kot berat pedang, gecok li Nabi, getanya bak Daksur, so yang tolong kata bila luntak orangnya. Pu kejauh li Daksur, hana wahai Muhammad, melainkan kata tak pemaaf. Nabi pun memaafkan akan Daksur dan gejok pedang dan geyo. Inilah yang patut kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehendaknya, seyogyanya, siapapun yang membuat salah kepada kita, ringankanlah bagi kita yang untuk memaafkan kesalahan orang lain, supaya silaturahmi akan terjalin dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang membuat manusia berat dalam mengamalkan amalan tersebut, yaitu al-judu fil usrati, dermawan dalam keadaan kesulitan ataupun kefakiran. Ini pun berat. Getanya kadang-kala dalam tamita belanja pas-pasan tamita, tapi kena tak sisihkan walaupun 2 ribu rupiah sekalipun, walaupun 5 ribu rupiah sekalipun, tetap tak bantu fakir miskin, anak yatim, tak bantu rumah Allah, tak infakkan bajalan Allah, walaupun udip kena pas-pasan sekalipun.
Tetapi bila kita jauh dengan bimbingan hidayah Allah, ada miliaran harta kena tetap berat cara kena untuk tamu sedekah buat jalan Allah. Tapi bila kita kata dengan Allah, bila kita kata tupu kelebihan sedekah, bila kita dilandasi oleh ilmu agama, maka ringan jara kena untuk tamu sedekah buat jalan Allah walaupun RM2,000 sekalipun. Bukankah sedekah itu mempunyai keutamaan dan kelebihan yang luar biasa? Dalam sebuah hadis Nabi nepegah, as-sadaqatu taruddul bala wa tutawwalul umrah. Sedekah itu dapat menolak bala dan dapat memanjangkan akan umur. Dalam hadis yang lain yang dirawi oleh Imam Tabrani, Rasul bersabda, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'. Sedekah itu dapat menutup 70 pintu keburukan. Sedekah yang kita keluarkan akan membuat diri kita dekat dengan Allah. Orang yang kaya bersedekah dalam dunianya akan dekat dengan syurga, akan dekat dengan para manusia, akan jauh daripada neraka Allah. Apalagi yang kamu sedekahnya untuk bangun rumah Allah seperti masjid dan tempat-tempat ibadah yang lain, di mana Nabi dia pegah dalam sebuah hadis, man bana masajidan lillah, so yang bangun masjid dalam dunianya karena Allah, kan kerana untuk dipuja oleh manusia yang lain, kan untuk tanda pelemah kekayaan kedanya buat orang yang lain, tapi semata-mata karena Allah. Banallahu lahu fil jannah mislahu, Allah akan bangun rumah kena dalam syurga semisalnya, yang sifatnya dan luasnya terjangkau dengan pikiran kitanya manusia. Dan bahkan sedekah yang kita keluarkan, yang kita infakkan di jalan Allah dalam dunianya akan membuat perisai ataupun penolong ketika kitanya tengah daih di alam barzakh daripada azab kubur dan siksa malaikat. Di mana dalam sebuah riwayat dipegang, sidra urung kaya kri tak urung kayanya berdialog dengan dua orang gasin yang pun orang gasin yang kuburan. Karena cuaca yang begitu suum, rukung katu pihana dukun bangun pat tapi dai setu ka rukung kedaya tajaklah baru orang kayanya mungkin duit terus baru orang kayanya gelakei dukun orang kayanya hanai mesekit hati bak kamu munya hantabi sabah kelah siapa kamu dua sabah kelah dua piju hanai puput awak kata sehingga dalam kei balun budlun kamu adalah buku kuburan. Cuaca yang begitu suum, Nabi dua naik kamu ku dalam kuburan jenazah nak trip dia akan teruk. Gue kalau orang kayanya menyohnyan pun kata tapi yo kini bandua tiba dia dak kuburan supaya hana gerah bah lumpuh ledong nyandung krit papan atas daripada GPI sabah kelah getim dia kuburan degonya nyamban krit duda mengejak tu tira kejak ke belah kuih dia orang kaya kenyan dua krek ke fikir muno ada napu paju kejak tu balhe tu ke mbak orang katin dua donya awak kata balik kuburan pupu cik kamu jaga kuih dong dua krek ni menjaga tu kuih dua krek yang dia orang katin ke dengan hampa truk jenazah itu hana juh dalam kuburan tanya yang gedung sebab ini tanggungan gedayong terentuk balhe kedai kuih kagak nak tahu jaga watai je kuburan tingkat khabar tingkat cerita ada pula ge tu waktu ge pajuh kuih secret dia orang kayanya secret tu gejuk orang katin yang dua ronya sebelah apa ge bagi dua ge je orang katinnya le ge pajuh kuih hana trip tempo hana trip masa mutu ge melempo dalam keadaan tengut orang kaya clean yang dia pajuh kuih tengut kemudian ge melempo seakan-akan kau nyanka meninggal. Bina orang kampung ipu mana kau nyan, kemudian ipu gafan disembayang iaitu pada tempat pemakaman bak kubu yang kau nyanku. Bak wadenyan teruklah malaikat mungkar wa nakir. Getanya bak orang kaya klik nyan marah buka so Tuhan kata.
hanya kerja boleh urung kaya yang mungkin amalannya yang sedikit kadang-kadang. Jadi mengejak tu tungkat malaikat mungkar wa nakir guna support akan urung kaya yang kena hanya kerja pada malaikat mungkar wa nakir. Buat dia dikala kena support sejingkai tu antara tungkat dengan tubuh wamnya jitun de kuih trap ijak kuih. Ketika kita support ijak dalam kuih, ketika kita support ijak dalam kuih, bro terkejut itu. Walaupun demikian, ikutnya tetap mukot-kot tu. Andai kata lambat ijak kuih, pasti ikutnya binasa, pasti ikutnya kena tungkat malaikat mungkar wa nakir. Bahawa dia ke orang kaya kripnya gecok sebagian harta keinfakkan bak jalan Allah karena hana putama bih dengan harta. Ternyata harta yang gedanya paju bandum lamanya jud kekotoran yang dia simpan jud kerebutan. Adapun yang gedanya sumbang bak jalan Allah, inilah yang akan menjadi naungan pertolongan kita di yaumil qiyamah. Nabi ini pegah dhillul mu'mini yaumal qiyamah sadaqatuhu. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya naungan pertolongan orang mukmin di yaumil qiyamah itulah sedekahnya. Banyak perleh kitanya berbahagia dalam alam barzakh. Banyak perleh kita berempat naungan ba Allah sehingga di yaumil qiyamah. Rajinlah bagi kita dalam dunianya untuk tamu sedekah, walau sikret kuih sekalipun, walau sabuh pakaian sekalipun, walau Rp2,000 sekalipun. Benar kita dalam tamu sedekah. Betapa banyak orang yang kagak ihba alam barzakh ingin kembali ke dunia untuk beribadah dan bersedekah karena mereka telah mengetahui akan kelebihan dan keutamaan daripada sedekah. Adapun yang ketiga, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasanya amalan yang paling berat dilakukan oleh manusia yaitu al-iffatu fil khulwah, menghindarkan diri daripada kemaksiatan ataupun tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi ataupun sendiri. Pada amalan yang ketiga ini mengandung yang namanya ujian. Namun karena waktunya yang begitu singkat, tidak mungkin saya uraikan secara detail dan rinci bagaimana keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Allah yang meninggalkan kemaksiatan dan tindakan yang haram dalam keadaan sendiri ataupun sepi. Adapun yang keempat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang membuat manusia berat di dalam melakukan amalan tersebut yaitu qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yajuruhu, berkata yang benar di hadapan orang yang ditakutkan ataupun yang diharapkan. Pada amalan yang keempat ini, ibadah Allah sekalian, mengandung yang namanya nilai kejujuran. Siapapun yang berkomunikasi dengan kita, siapapun yang bergaul dengan kita, apakah orang punya pangkat, apakah orang biasa, apakah orang kaya, apakah orang miskin, apakah orang yang kita takuti, apakah orang yang tidak kita takuti, haruslah kita berkata yang jujur, haruslah kita berkata yang benar. Karena satu individu dengan individu yang lain, kaya dan miskin, punya jabatan ataupun tidak, putih ataupun hitam, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang beda, kecuali yang membedakan antara satu individu dengan individu yang lain itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah memberi jawaban, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itulah hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Intisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, dan berkata yang benar, berkata yang jujur. Ini merupakan perintah Allah yang mesti kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan siapapun yang bergaul dengan kita. Di mana dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 Allah memberi jawaban, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida,
dan hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar dan jujur. Karena orang yang berkata benar, orang yang mengungkapkan perkataan yang jujur, mereka akan mendapat balasan daripada Allah, yaitu syurga beserta kenikmatannya di akhirat kelak. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menerapkan dan mengamalkan 4 amalan berat tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di antaranya yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain walaupun dalam keadaan emosi sekalipun. Yang kedua, selalu dermawan, akan bersedekah walaupun dalam keadaan kesulitan ataupun kefakiran sekalipun. Yang ketiga, selalu menghindarkan diri daripada kemaksiatan dan tindakan yang diharamkan oleh Allah walaupun dalam keadaan sepi ataupun sendiri sekalipun. Dan yang keempat, selalu berkata benar, berkata yang jujur dengan siapapun yang bergaul dengan kita, dengan siapapun yang berkomunikasi dengan kita, baik orang yang kita harapkan maupun orang yang kita takutkan. Walaupun perkataan kita merupakan perkataan yang pahit sekalipun, tetap kita berkata yang benar dan jujur. Apabila 4 amalan berat ini mampu kita terapkan dan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah kita semua akan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat kemenangan dan kebahagiaan mulai dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan sebagai bahan tafakur dan tadabbur untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.